Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekanku mahasiswa elektronika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah elektronika lanjut, melanjutkan apa yang sudah disampaikan di pekan-pekan sebelumnya. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari konsep sensor ultrasonik dan juga terapannya pada sebuah robot mobile, yaitu obstacle avoider. Untuk materinya langsung kita bahas saja. Jadi ketika kita membahas tentang sensor ultrasonik, maka inspirasinya itu uh, berasal dari sebuah fenomena yang ada di lingkungan, yaitu tentang gerak hewan nokturnal yang disebut kelelawar. Nah, kelelawar ini termasuk hewan nokturnal yang hidup di malam hari. Dan ketika kelelawar beraktivitas, bergerak, terbang, dia itu tidak akan menabrak dinding misalnya. Padahal kondisi lingkungan pada saat itu gelap. Kenapa? Karena kelelawar ini melihat dengan indera pendengarannya, bukan melalui matanya. Jadi mulut dari kelelawar akan memancarkan sinyal ultrasonik. Kemudian sinyal ultrasonik ini akan dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemudian diterima oleh telinga dari kelelawar yang telinganya cukup besar ya dibanding dengan hewan yang lain. Nah, dari hal itulah maka kelelawar akan mengetahui jarak objek yang ada di hadapannya sehingga dia bisa berbelok ketika depannya ada objek penghalang dan seterusnya. Dan kelelawar juga menggunakan ultrasonik atau sinyal ultrasonik atau gelombang ultrasonik ini untuk mendeteksi mangsanya, misalnya tikus dan seterusnya. Nah, dari konsep ini kita akan manfaatkan sistem ultrasonik untuk dapat membuat robot yang dapat menghindari halangan atau rintangan. Kemudian ketika kita ingin mengetahui jarak dari suatu objek dan kita sudah mengetahui kecepatan sinyal ultrasonik yang digunakan, maka untuk mengetahui jarak dari suatu objek ini, kita hanya perlu mengalihkan antara kecepatan dengan waktu bolak-balik ya. Ketika sinyal dikirimkan, kemudian sinyal dikirimkan, kemudian dibagi dua. Karena bolak-balik ya, jarak penghalang terhadap sumber ultrasoniknya, sehingga dibagi dua. Jadi S atau jarak itu sama dengan V dikali T dibagi 2. V-nya adalah kecepatan sinyal ultrasonik, T-nya adalah waktu bolak-balik dari pengiriman sampai ke penerimaan kembali, dan dibagi 2 karena dia bolak-balik ya berdasarkan pantulan. Kemudian untuk sinyal ultrasonik itu sendiri, di sini ada perhitungannya. Misalnya kecepatan sinyal ultrasonik di udara itu kecepatannya sekitar 344 meter per detik atau per second. Nah, kemudian meternya kita ubah menjadi sentimeter, maka dikali 100. Nah, kemudian detiknya kita ubah menjadi mikrodetik atau mikrosecond, maka kita bagi dia dengan 1 juta ya, 1 kali 10⁻⁶. Maka kita akan memperoleh kecepatan dalam satuan sentimeter per mikrosekon, yaitu sebesar 0,0344. Nah, nilai 0,0344 ini dapat kita misalkan dengan sebuah nilai yaitu sama dengan 1/29. Nah, 1/29 itu nilainya mendekati 0,0344. Nah, jadi nanti ada program di Arduino, ada programnya itu adalah 1 dibagi 29, yaitu 0,0344. Kemudian yang disebut dengan jarak, yaitu adalah kecepatan
dikali waktu dibagi dua, ya, karena jaraknya adalah jarak bolak-balik. Maka nanti yang 0,0344 ini atau 1/29 ini nanti dibagi lagi dengan 2. Nah, ini untuk pemrograman di microcontroller Arduino-nya. Kemudian kita langsung saja bagaimana cara memprogram eh, sensor ultrasonic. Nah, ini kita buka ini Arduino. Di dalam Arduino ini ada sebuah example. Kemudian kita pilih sensor, kemudian kita pilih ping di sini. Ping itu adalah sensor ultrasonik yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang namanya Parallax. Nah, ini yang membuat sensor ultrasonik sebelum yang banyak beredar hari ini. Nama sensornya adalah sensor ping. Nah, sensor ping ini terdiri dari 3 buah pin, yaitu pin VCC, ground, dan pin data. Nah, tetapi saat ini sensor ultrasonik tipe ping ini karena harganya mahal, maka jarang digunakan. Yang lebih banyak digunakan adalah cloningnya, cloning dari sensor ping. Cloning dari sensor ping ini namanya adalah HCSR04. HCSR04. Maka kita harus mengubah program ini untuk sensor HCSR04. Nah, nanti kita akan tunjukkan di Tinkercad. Kemudian kita masuk ke Tinkercad untuk mengetahui prinsip kerja dari sensor ultrasonik ini. Kemudian kita pilih ya di sini. Kita bisa memilih. Ini ada 2 jenis sensor ultrasonik. Yang pertama adalah ultrasonic distance sensor tipe ping yang kakinya ada 3. Kemudian ada ultrasonic distance sensor ini yang kakinya ada 4. Ini eh, namanya adalah HCSR04. Nah, yang kita akan gunakan ya dua-duanya misalnya. Contohnya yang ini terlebih dahulu. Nah, ini sensor yang harganya lumayan mahal ya, tapi berkualitas. Mahal tapi berkualitas. Ini buatan Parallax. Kemudian kita pasangkan pada Arduino. Ini ada 3 pin. Ini ground yang paling kiri, kemudian tengah itu VCC 5 volt, kemudian yang paling kanannya adalah data. Ini mau di pin mana saja boleh. Misalnya ini ground, kita hubungkan dengan ground yang ada pada Arduino. Jangan lupa kita ubah warnanya ground menjadi hitam. Kemudian ada VCC, VCC power ini 5 volt. Ini VCC 5 volt, jangan lupa juga kita ubah menjadi merah. Kemudian signal, ini sinyalnya untuk data. Nah, kita mau masukkan ke pin mana saja boleh, tidak ada masalah. Misalnya kita masukkan ke pin A0. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita buka kode.
Kemudian kita pilih teks. Kemudian kita Ctrl A saja. Kita delete. Kemudian kita isikan program dari sampel di Arduino. Ini sampel di Arduino-nya. Nanti akan dijelaskan. Kontrol saja. Nah, ini program utamanya. Nah, ini misalnya sensornya itu ada di A0 ya. Ini ping pin. Jadi di ping pin ini pengirim dan penerimanya berada dalam satu pin atau satu kaki. Nah, nanti untuk tipe sensor ultrasonik yang satunya yaitu HCSR04, maka ping pin ini terbagi menjadi dua, yaitu trigger dan echo. Kalau di sensor ping tipe parallax atau buatan parallax, ini hanya ada satu. Ya, misalnya kita hubungkan dengan pin A0. Kemudian program utamanya di sini adalah ini untuk deklarasi pin-nya sebagai pin sensor yaitu A0. Kemudian di void setup-nya kita aktifkan serial.begin 9600 untuk baud rate. Ini untuk agar kita dapat menampilkan nilainya ya. Kemudian di void loop, nah ini ada beberapa definisi. Ini kita deklarasikan tipe datanya misalnya long supaya datanya banyak, komanya di belakang komanya banyak angka desimalnya. Ini duration, ini waktu. Kemudian inci dan senti. Nanti satuan jaraknya berupa inci dan senti. Bisa juga salah satunya, tergantung kebutuhan kita. Kemudian untuk pin mode, nah ini karena di ping parallax ini hanya ada satu pin, maka input outputnya hanya dari ping pin, yaitu di sini adalah pin A0 ya, pin dari A0. Dari 0 A0 ini mengeluarkan sinyal, maka di sini kita tulis sebagai output. Jadi awalnya mengirimkan sinyal atau disebut sinyal trigger berupa ini datanya adalah berupa sinyal pulsa ya. Ya, makanya di sini kita tulis digital write low, kemudian digital write high, kemudian digital write low lagi. Artinya di sini adalah membuat sebuah pulsa atau sinyal dengan satuan antara low dan high-nya. Ini selisihnya adalah mikrodetik atau mikrosecond. Jadi sangat cepat frekuensinya ya. Kemudian untuk pin mode berikutnya setelah mengirimkan sinyal, maka dia akan menerima sinyal atau disebutnya sebagai input. Jadi setelah mengirimkan sinyal ultrasonik, kemudian dipantulkan oleh objek, kemudian diterima lagi oleh pin yang sama yang kita sebut sebagai echo di sini sebagai input. Nah, selang waktu antara pengiriman sinyal dengan ketika balik lagi dan diterima oleh receiver atau echo-nya. Nah, selang waktunya itu kita sebut sebagai duration. Ini pulse in. Ini sintaknya pulse in, ping pin dalam kondisi high. Kemudian kita akan merubah durasi yang satuan waktu ini menjadi satuan jarak. Nah, di sini ada konversi dari waktu ke jaraknya, bisa satuannya inci, bisa satuannya sentimeter. Kemudian di sini serial.print untuk menampilkan datanya dalam satuan inci dan satuan senti. Nah, ini setiap 100 mili detik. Kemudian bagaimana cara mengkonversi dari waktu menjadi satuan inci dan satuan sentimeter. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini perhitungan bagaimana membuat program ya. Ketika satuannya senti itu nilainya harus 0,0344. Maka nah di sini ada rumusnya adalah 1/29.
Sehingga di sini eh, rumusnya untuk pengubah atau konversi dari mikrodetik yang tadi duration menjadi satuan sentimeter ini dibagi 29 kemudian dibagi dua karena bolak-balik. Nah, sedangkan untuk yang satuan inci dibaginya 74 kemudian dibagi dua karena satuan inci dengan senti ini berbeda. Nah, tapi intinya di sini adalah mengkonversi dari jarak menjadi dari waktu menjadi jarak. Jadi yang diukur oleh microcontroller sebenarnya adalah waktu ketika mengirimkan sinyal dan waktu ketika menerima sinyal. Nah, dari waktu itu kemudian dikonversi menjadi jarak. Kemudian kita dapat mengecek program ini. Ini tinggal start simulation saja. Kemudian kita dapat melihat datanya di serial monitor. Nah, ini serial monitor. Kemudian kita dapat memvariasikan jarak simulasi dari sensor ultrasoniknya dengan mengklik bagian sensor. Nah, maka di sini ada objek yang dideteksi oleh sensor. Kita dapat mendekatkan atau menjauhkan objek ini dari sensor. Maka di sini di bagian serial monitor pun akan berubah data nilainya. Ini 38 cm misalnya. Kemudian kita jauhkan misalnya menjadi 72 cm. Nah, ini ketika kita menggunakan sensor ultrasonik tipe ping yang dibuat oleh sebuah perusahaan besar yang namanya Parallax. Nah, tetapi sensor ultrasonik tipe ping Parallax ini harganya lumayan. Jadi untuk pembelajaran ya belum direkomendasikan. Tetapi untuk penelitian sensor ultrasonik tipe ping ini sangat akurat dibandingkan dengan yang cloningannya yaitu HCSR 04. Nah, sehingga sensor ping ultrasonik buatan Parallax ini yang lebih direkomendasikan karena akurasinya yang sangat baik ya. Nah, untuk yang cloningan itu nilai akurasinya di bawah eh, sensor ping Parallax. Kemudian kita berikutnya adalah menyusun atau membuat analisis rangkaian ketika kita menggunakan ping yang tipe cloning, tipe cloning. Ini misalnya kita buat create new circuit. Kemudian seperti biasa kita coba. Nah, kalau yang tadi yang kakinya 3, sekarang kita pilih yang kakinya 4. Nah, untuk HCSR 04 ini harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan ping Parallax, walaupun akurasinya ya jauh di bawah dari ping Parallax. Kemudian kita pasangkan Arduino. Kemudian kita hubungkan pin-pinnya. Ini pinnya ada 4, yaitu pertama VCC. Kita hubungkan VCC-nya dengan VCC yang ada pada Arduino. Arduino VCC-nya itu 5 volt. Kemudian kita hubungkan ground. Kita warnai groundnya hitam. VCC-nya adalah merah.
Kemudian kita hubungkan pin trigger. Ini pin trigger ya. Nah, ini triggernya ada di pin A0 misalnya. Kemudian pin satunya lagi adalah pin echo. Pin echo-nya kita hubungkan dengan A1 misalnya. Nah, ini sudah terhubung. Jadi VCC dihubungkan dengan 5 volt, ground dengan ground, trigger dengan A0, kemudian echo-nya dengan A1. Nah, ini pinnya sudah. Kemudian kita buat program. Seperti biasa kita pilih teks. Kemudian ini dihapus saja. Kemudian kita coba edit program dari ping parallax yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, hanya programnya di sini akan sedikit berubah ya. Kemudian kita buat satuannya hanya sentimeter saja supaya lebih ringkas ya, tidak menggunakan inci. Nah, ini kita namakan misalnya ping pin ini adalah sebagai trigger ya, pin trigger, ping trigger. Ini di A0, kemudian ada pin ini pin trig saja. Pin trig, kemudian pin echo. Pin echo ini di A1. Dan ini insinya kita delete saja. Nah, di void setup kita buat serial.begin 9600 agar kita dapat menampilkan data serial pada serial monitor. Kemudian pada void loop yang pertama kita deklarasikan duration dan sentimeter, ini long tipe datanya agar berbentuk desimal. Kemudian nah ini adalah untuk mengeluarkan sinyal ya. Mengeluarkan sinyal. Pin mode pinnya kita ganti dengan pin trigger. Pin trig saja ditulisnya. Pin trig. Ini sebagai output ya. Pin trignya ini juga kita ganti menjadi pin trig. Ini kita ganti juga menjadi pin trigger. Ini untuk mengeluarkan sinyal ultrasonik. Kemudian untuk menerima sinyal ultrasonik. Menerima sinyal ultrasonik, pin modenya di sini
namanya adalah pin echo di pin A1. Nah, kita ganti pin-pinnya menjadi pin echo sebagai input untuk Arduino. Ini juga kita ganti menjadi pin echo. Oke. Jadi menerima sinyal. Kemudian selang waktunya, ini selang waktu ya, selang waktu pengiriman dan penerimaan sinyal ini, maaf. Ini mengirim dan menerima sinyal. Ini waktunya. Waktunya disebut duration. Kemudian pulse in pin echo dalam kondisi high. Konversi dari selang waktu atau duration menjadi satuan sentimeter. Ini adalah konversinya. Ini konversi ya, dari duration menjadi sentimeter. Nah, dengan formulasinya, rumusnya, ini microsecond to centimeter. Nah, ini ada di bagian bawah ya. Ini durationnya. Kemudian ini untuk menampilkan datanya. Menampilkan data serial. Ini konversinya yang tadi sudah kita bahas eh, per 29 per 2. Jadi mikrosecond, mikrosecond itu satuan waktunya untuk durasi, kemudian dibagi 29, kemudian dibagi 2 karena bolak-balik. Ini sesuai yang kita sudah bahas di Excel ini. Ini rumusnya adalah 1/29, kemudian dibagi lagi oleh angka 2 karena bolak-balik. Maka selesai ini. Kita coba saja start simulation. Kemudian kita cek di serial monitor. Maka di sini di serial monitor sudah ada nilai data objek yang terbaca oleh sensor HCSR04. Nah, misalnya kita ingin variasikan jaraknya, ini objeknya bisa kita geser ke bawah, misalnya 37,5, maka di sini akan ada angkanya juga yang muncul. Berubah ya nilainya. Ini bisa berubah. Dengan satuan terkecilnya sentimeter. 1 sentimeter. Ini jadi sudah bekerja dengan baik. Ini adalah sensor ultrasonik tipe HCSR04. Pinnya di sini ada 2, berbeda dengan sensor ping parallax yang pinnya hanya ada 1. Tetapi untuk ping parallax ini programnya sudah disediakan oleh Arduino, maka kita tadi tidak membuat program sendiri, tetapi mengambil dari example yang ada pada Arduino. Kemudian program dari sensor ping parallax ini kita ubah, yang awalnya pinnya ada 1 menjadi 2 pin, yaitu pin trigger dan pin echo. Misalnya kita hubungkan dengan A0 dan A1. Kemudian void setup, ini serial.begin 9600. Kemudian void loop. Nah, di sini void loop-nya kita deklarasikan duration dan centimeter. Kemudian untuk
mengirimkan sinyal atau mengeluarkan sinyal ultrasonik, kita buat program pin mode, pin trig sebagai output, kemudian digital write low, high, low agar menghasilkan bentuk sinyal, kemudian diterima oleh pin echo sebagai input dari Arduino. Selang waktu antara pengiriman dan penerimaan sinyal, ini kita sebut pulse in atau selang waktunya. Dari selang waktu ini kemudian kita ubah menjadi satuan jarak sentimeter dengan konversinya di sini dibagi dengan 29 dibagi dengan 2. Kemudian hasilnya sudah berupa satuan sentimeter. Kemudian data sentimeter ini dikeluarkan oleh bukan dikeluarkan, maaf, ditampilkan atau di print oleh serial. Di sini serial.print centimeter, serial.print untuk menghasilkan karakter satuannya, kemudian serial.print ln eh, agar mengenter ke bawah, kemudian data ini dikirimkan setiap 100 eh, milidetik ya. Data data printnya, maaf. Jadi bukan data sinyalnya tapi data print dari yang dihasilkannya. Nah, berikutnya setelah kita mempelajari sensor ultrasonik eh, tipe HCSR04, kita akan memanfaatkan sensor ultrasonik ini untuk membuat sebuah robot obstacle avoider yang dapat menghindari halangan. Robotnya adalah robot mobile biasa yang kemudian kita lengkapi dengan sensor ultrasonik. Karena kita membuat mobile robot, ya kita dapat menduplikat materi yang pekan sebelumnya, yaitu mobile robot ya. Kita buka program simulasi untuk mobile robot, kemudian kita duplikat ini materi yang pekan sebelumnya. Nah, di sini akan muncul mobile robot yang sudah kita buat di pekan lalu. Ini adalah mobile robot yang sudah kita buat di pekan sebelumnya. Kemudian di mobile robot ini kita tambahkan dengan sensor ultrasonik ya. Tipenya yang murah saja yaitu HCSR04. Kalau sensor ping parallax harganya 10 kali lipatnya lebih mahal. Ini sensornya, misalnya kita letakkan di sini, kemudian kita putar, kemudian kita hubungkan ini VCC ya, VCC-nya dengan pin 5 volt dihubungkan. Kemudian kita beri warna merah. Kemudian ini ground. Kita hubungkan dengan ground. Diberi warna hitam. Kemudian pin trigger. Kita hubungkan dengan H0. Dan pin echo-nya kita hubungkan dengan A1. Nih, sudah kita hubungkan pinnya yaitu VCC, ground, pin trigger, dan pin echo.
Kemudian untuk bagian yang lainnya, yaitu motor driver, ini yang di pekan lalu kita sudah buat, yaitu motor kiri terhubung dengan 1312, motor kanan terhubung dengan 98, pin PWM atau enable 12 dengan pin 11, enable kedua, enable 34 atau PWM kedua dihubungkan dengan pin 10 pada Arduino. Ini sudah sama dengan yang sudah kita bahas di pekan yang sebelumnya. Kemudian untuk motor driver kita hubungkan dengan power, yaitu bagian positif dengan bagian VCC1 dan VCC2 dari motor driver L293D, sedangkan sumbu negatifnya, kutub negatifnya dihubungkan dengan bagian ground dan dihubungkan juga dengan ground pada Arduino. Kemudian untuk programnya kita harus mengedit, ya ini program pekan lalu. Nah, kita edit saja bagian logika geraknya saja. Ini kita rubah ya. Kemudian kita deklarasikan pin. Nah, sekarang ada pin tambahan, yaitu kita bisa buka yang tadi sudah kita buat untuk sensor ultrasonic HCSR04. Kita copy saja. Ini definisi pin ya. Ini sensor A0, A1, A0 itu untuk trigger, echo-nya di A1. Kemudian serial begin di sini pun sudah ada, tidak perlu dikopikan lagi. Nah, yang penting di sini adalah di bagian void loop ya, kita mendeklarasikan di sini beberapa bagian program kita kopikan di bagian void loop ya. Ini serial data available-nya tidak perlu ya. Ini yang materi pekan lalu. Kita delete saja bagian ini. Kemudian kita beri tambahan program. Nah, jadi yang bagian pertama deklarasi duration dan sentimeter, kemudian pin trigger untuk menghasilkan sinyal ultrasonik, kemudian pin echo untuk menerima sinyal ultrasonik setelah dipantulkan objek, duration ini selang waktu antara pengiriman dan penerimaan sinyal, kemudian sentimeter ini sama dengan microsecond to centimeter. Nah, ini konversi dari microsecond menjadi satuan sentimeter. Kemudian kita kopikan juga bagian program yang bawah. Nah, ya, long microsecond. Ini kopikan ke bagian paling bawah setelah tanda kurung kurawal dari void loop. Jadi di luar void loop. Nah, ini konversi dari microsecond menjadi sentimeter. Microsecond dari ultrasonic ya, menjadi sentimeter. Sudah kita kopikan. Kemudian di sini namanya adalah sentimeter. Kemudian kita akan membuat logika dari sentimeter ini. Untuk datanya bisa kita print juga. Misalnya ini data satuan sentimeternya.
bisa kita print ya. Serial.print centimeter. Kemudian di sini ada pengaturan kecepatan motor yaitu analog rate PWM 12 dan 34 sebesar 255 ya, kita maksimalkan saja kecepatannya walaupun sebenarnya bisa kita atur. Kemudian nah ini logika geraknya kita rubah menjadi sentimeter. Jika data sentimeter yang dihasilkan ini lebih besar daripada misalnya 50 cm, jika data sentimeternya lebih besar dari 50 cm atau lebih besar sama dengan 50 cm, maka robot akan berbelok misalnya. Nah, maka kita buat di sini misalnya ada peringatan, ada penghalang, terdetek penghalang misalnya. Ada penghalang belok kanan, ada penghalang belok kanan. Nah, kemudian kita buat logika gerak untuk belok kanan ketika ada penghalang ini, maaf ini sentimeternya jika kurang lebih besar dari 50. Jika ada objek dan objek itu posisinya kurang dari sama dengan 50 cm, maka robotnya harus berbelok ke kanan. Atau ini bisa divariasikan bukan hanya 50, misalnya 25 cm dia berbelok. Nah, di sini artinya tadi jika ada penghalang kurang dari 25 cm, maka robot akan belok kanan. Kemudian jika tidak ada penghalang, nah, maka robot akan berjalan maju ke depan. Ya, tidak ada penghalang maju. Maka maju ya. Ada penghalang maka belok kanan, kemudian tidak ada penghalang maka maju. Nah, logika geraknya untuk yang pertama, ketika kurang dari 25 cm objeknya atau penghalangnya, maka dia berbelok ke kanan. Kalau berbelok ke kanan, berarti eh, motor kirinya maju, ini low high, dan motor kanannya mundur. Berarti di sini adalah high low. Kemudian ketika tidak ada penghalang, maka robot bergerak maju, maka low high low high. Nah, ini logika geraknya ya. Jadi pada saat ada penghalang kurang dari 25 cm jaraknya dari robot, maka robot itu harus berbelok ke kanan misalnya atau ke kiri atau yang lainnya, tergantung logika yang mau kita berikan. Kemudian jika tidak ada penghalang, else, nah, atau jika penghalangnya lebih dari 25 cm jaraknya, maka artinya tidak ada penghalang yang dekat, maka robot bergerak maju. Nah, ini logikanya adalah low high atau maju. Kalau belok kanan berarti low high high low. Ini sudah muncul. Kemudian kita dapat menguji program ini. Misalnya kita run ya, start simulation. Nah, ini ada yang ada keterangan yang kurang.
Ini tidak ada yang salah sebenarnya, tadi tinggal diklik saja. Ya, sekarang kita cek bagian simulasinya. Kita bisa membuka di sini serial monitornya. Nah, di sini ada keterangan tidak ada penghalang, kemudian maka bergerak maju. Nah, di sini masih menyatu antara nilai data yang terbaca pada Arduino, data terbaca dari sensor, maaf. Nah, kita pisahkan saja nilainya supaya tidak bentrok ya. Ini serial print dan LN pada sentimeternya. Dan kita coba start lagi. Nah, ini sudah antara nilainya di sini sensornya adalah 111. Dan kita ketahui bahwa 111 ini lebih besar daripada 25 cm. Nah, maka tidak ada penghalang. Ketika tidak ada penghalang, maka motornya di sini bergerak maju ya. Motor kiri maju, motor kanan juga bergerak maju. Kemudian eh, ketika kita variasikan jaraknya, misalnya ini awalnya 113 cm ya, atau dianggap tidak ada penghalang. Kemudian kita dekatkan tadi ketika di bawah 25 cm maka ada penghalang. Nah, ini nilainya adalah 10 ya, 10 cm. 10 cm berarti ada penghalang. Nah, ada penghalang maka geraknya adalah belok kanan. Ya, kita lihat kondisi geraknya belok kanan. Nah, ini motor kirinya bergerak maju, motor kanannya bergerak mundur. Maka robotnya di sini akan bergerak ke kanan. Jadi belok dulu ke kanan. Setelah tidak ada penghalang lagi, maka dia akan bergerak maju kembali. Jadi ini sudah berhasil ya programnya. Nah, ini programnya kita review kembali. Untuk definisi pin, untuk pin trigger ini ada di A0, pin echo penerima sinyal ultrasonik di A1, motor kiri, motor kanan ini 13, 12, 9, 8, dan pin pengatur kecepatan di 11 dan 10. Kemudian pin modenya, motor kiri sebagai output, motor kanan sebagai output, PWM juga sebagai output. Untuk void loop-nya, long duration dan centimeter ini dideklarasikan. Ini mendeklarasikan ini bisa ditaruh di atas atau di manapun ya. Nah, bisa di atas di sini meletakkan eh, definisinya. Kemudian di sini untuk menghasilkan sinyal ultrasonik di pin trigger, kemudian untuk menerima sinyal ultrasonik di pin echo, kemudian konversi dari satuan waktu menjadi satuan jarak di sentimeter. Nanti hasilnya adalah sentimeter. Ini konversinya di bagian bawah ya. Ini mikrosecond dibagi 29 dibagi 2 agar menghasilkan jarak dalam satuan senti. Kemudian ini pengaturan kecepatan motor, ini seperti biasa. Kita kondisikan sebagai 255 atau kondisi high, kondisi tertinggi, kecepatan tertinggi. Kemudian jika ada penghalang kurang dari 25 cm, if CM-nya ini kurang dari sama dengan 25, maka dianggap ada penghalang dan robot harus belok kanan supaya tidak nabrak. Kemudian jika tidak ada penghalang di sini atau penghalangnya lebih dari 25 cm maksudnya. Nah, maka dianggap tidak ada penghalang, maka robot bergerak maju. Nah, demikian program untuk obstacle avoider. Demikian materi
pertemuan kita di pekan ini untuk elektronika lanjut dengan materi sensor ultrasonik dan robot obstacle avoider sebagai salah satu terapannya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dalam hal ini segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala khilafan, kesalahan, error datangnya dari diri pribadi Bapak sendiri. Dan kemudian di perkuliahan ini karena kita akan memulai Ramadan, satu Ramadan, Bapak secara pribadi menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila selama mengajar rekan-rekan banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kemudian kita songsong bulan Ramadan di tahun ini dengan kesungguhan, dengan khusyuk, dengan penuh memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal soleh insyaallah. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.